Kalian pernah nggak berpikir kenapa Australia tidak pernah mencoba atau enggan untuk menjajah Indonesia? Padahal kalau secara geografis jarak ibu kota Jakarta dengan kota Darwin, Australia hanya 2.720 km atau setara jarak Aceh ke Bandung. Yang dimaksud di sini adalah kalau Australia ingin melakukan operasi gelap menyelinap masuk ke Indonesia, ada banyak sekali aksesnya. Terutama lewat pemukiman suku aborigin yang sebagian wilayahnya masuk perbatasan Indonesia. Stigma Australia sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya ini sudah jadi modal mental untuk Australia menginvasi Indonesia. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Bahkan sebaliknya, Australia justru terlihat takut dengan Indonesia. Kenapa demikian? Untuk lebih jelasnya, video ini akan membahas poin-poin penting mengenai hal tersebut. Di antaranya, isu yang tidak disepakati Indonesia Aussie, ekonomi dan negara sekutu, kekuatan militer keduanya, dan pertumbuhan usia produktif. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Isu yang tidak disepakati Indonesia Aussie. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak 1945. Yang awalnya mesra, hubungan kedua negara ini lambat laun mengalami gesekan, yaitu sekitar tahun 1950 ketika Menzies mengambil alih pemerintahan Australia dan Spender sebagai menteri luar negerinya. Saat itu apa yang terjadi? Pertama, perubahan pandangan politik, di mana Australia langsung memandang rendah Indonesia. Australia tanpa rasa bersalah mengklaim kalau wilayah Irian Barat itu milik mereka. Presiden Soekarno yang berada di Istana Negara langsung angkat suara. Dia memberi peringatan keras atas sikap agresif dan ekspansionis yang dilakukan Australia. Soekarno menegaskan wilayah Irian Barat adalah milik Indonesia, yang membuat delegasi Australia harus pulang dengan wajah tertunduk. Peristiwa ini kemudian membuat kedua negara jadi lebih sensitif sejak tahun 1950. Kedua, lebih sensitif. Sejak kalahnya Australia menguasai Irian Jaya, mereka lebih sensitif terhadap Indonesia sampai sekarang. Hampir di banyak aspek, isu kecil bisa dibesar-besarkan oleh mereka untuk mencoreng muka Indonesia di panggung dunia. Misalnya, saat Indonesia membeli kapal selam, alih-alih mengapresiasi, Australia justru mengejek kapal selam Indonesia dengan dua kata, yaitu kecil dan murah. Lebih sombongnya, Australia membandingkan kapal selam milik Indonesia itu dengan Colin Clays milik mereka. Australia juga beberapa kali menerobos perairan Indonesia tanpa izin. Terakhir, kapal mereka harus ditahan dan tak dibebaskan oleh Indonesia untuk memberi efek jera bagi negara kanguru itu. Hingga puncaknya, konflik perebutan Pulau Pasir yang baru-baru ini mencuat. Kasus ini sudah sejak lama bergulir, tepatnya sejak tahun 1974. Awal kasus ini bergulir lagi sejak Indonesia melihat pihak Australia melakukan penjagaan di pulau tersebut. Yang sejak dulu Pulau Pasir sudah digunakan sebagai tempat transit orang-orang Indonesia, terutama dari Pulau Rote. Secara geografis, jarak Pulau Pasir ke Australia berkisar 320 km. Sedangkan jarak Pulau Pasir ke Rote, Indonesia hanya 140 km saja. Ini harusnya membuka mata Australia agar jangan mengklaim apa yang bukan milik mereka. Namun, kenapa Australia sangat ngotot ingin menguasai pulau itu? Jawabannya ada dua hal. Yang pertama, pulau itu menyimpan sumber minyak dan gas melimpah. Dan kedua, keteledoran Indonesia. Pemerintah Indonesia teledor di mana tahun 1974 mereka menandatangani perjanjian MOU yang dimana isinya secara tidak langsung memberikan Pulau Pasir kepada Australia. Inilah yang menjadi penyebab memanasnya hubungan kedua negara dan bikin kita dilema hari ini. Patutnya Presiden Soeharto harus memberikan klarifikasinya hari ini. Ekonomi dan negara sekutu. Banyak yang memprediksi setelah menumpuknya isu dan pertikaian kedua negara, Indonesia dan Australia tinggal menunggu waktu saja untuk berperang. Tetapi apakah perang jadi satu-satunya jalan keluar? Sebenarnya untuk menjawab hal itu, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan bahwa perang bukan solusinya. Apa saja pertimbangan tersebut? Dilihat dari sedikitnya 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Dari aspek sosial, apabila Indonesia dan Australia berperang, ini akan menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan, angka kelaparan yang tinggi di kedua negara, rusaknya lahan pertanian. Sedangkan dari aspek ekonomi, apabila Indonesia perang melawan Australia, maka akan hilangnya uang dan sumber daya. Ini juga akan memunculkan pihak ketiga yang mencari keuntungan seperti Amerika sebagai krediturnya. Sedangkan dalam aspek politik, efeknya akan memicu lahirnya negara-negara baru yang akan berdampak dalam skala global. Tentu saja dibandingkan efek buruknya yang jauh lebih besar, maka kemungkinan perang kedua negara sangat kecil. Tetapi kalaupun dipaksakan, maka negara-negara sekutu akan ikut turun tangan. Misalnya Inggris dan Amerika akan mendukung Australia, sedangkan Indonesia akan didukung oleh Cina dan Rusia. Dan dari objektivitas yang ada, tentu saja bukan hal yang sulit bagi Indonesia untuk melumpuhkan Australia. Diukur dari jumlah personel dan alutsista kedua negara, Indonesia jelas di atas angin. Kekuatan militer kedua negara. Mengukur kekuatan militer kedua negara berdasarkan personel, alutsista, dan keuangan berdasarkan Global Firepower 2024. Personil berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia 279 juta jiwa, sedangkan Australia 26 juta jiwa. Berdasarkan available manpower, Indonesia 136 juta jiwa, sedangkan Australia hanya 11 juta jiwa. Personel aktif Indonesia mencapai 400 ribu, sedangkan Australia hanya 57 ribu. Personel cadangan Indonesia mencapai 400 ribu, sedangkan Australia hanya 32 ribu saja. Pasukan paramiliter Indonesia mencapai 250 ribu, sedangkan Australia tidak memiliki pasukan. Ranking militer Indonesia di peringkat 13, sedangkan Australia di peringkat 16. Alutsista. Berdasarkan jumlah alutsista kedua negara dikelompokkan atas alutsista darat, udara, dan laut. Kita mulai dari angkatan darat. Kekuatan darat Indonesia dilengkapi dengan 313 tank, sedangkan Australia hanya punya 59 tank. Kendaraan lapis baja Indonesia berjumlah 11.604 unit, sementara Australia lebih banyak, yakni 16.162 unit. Artileri lokomotif Indonesia sebanyak 153 unit, sementara Australia tidak memiliki artileri lokomotif. Untuk proyektor roket Indonesia memiliki 63 unit, sementara Australia tidak punya. Beralih ke divisi militer angkatan laut, di mana kedua negara sama-sama belum memiliki kapal induk. Untuk kapal selam, Indonesia punya 4 unit, sedangkan Australia punya 6 unit kapal selam. Untuk kapal penghancur, Indonesia juga tidak memiliki itu, sedangkan Australia memiliki 3 kapal penghancur. Untuk frigate, Indonesia dan Australia sama-sama memiliki 8 kapal frigate. Sedangkan untuk kekuatan udara, Indonesia memiliki 474 pesawat, 41 pesawat tempur, 37 pesawat khusus, 68 pesawat angkut. Di mana untuk kekuatan udara, Indonesia jauh melebihi Australia. Sedangkan berdasarkan keuangan atau anggaran militer, Indonesia memiliki 25 miliar US dollar anggaran pertahanan, sedangkan Australia lebih tinggi, yakni mencapai 52,5 miliar US dollar. Tetapi utang luar negeri kita hanya 400 miliar US dollar, sementara Australia memiliki hutang mencapai 3,1 triliun US dollar untuk membiayai kekuatan militernya. Jadi, jika hari ini Indonesia dan Australia berperang, kalian pasti tahu siapa yang akan menang. Pertumbuhan usia produktif. Selain faktor militer dan ekonomi, satu faktor eksternal yang jadi penentu kemenangan suatu negara adalah jumlah usia produktif di negara tersebut. Semakin banyak anak muda yang potensial, bukan hanya ekonomi dan teknologi saja yang punya peluang kemajuan pesat, tetapi dalam perang mereka dapat dimanfaatkan dalam wajib militer untuk menambah kekuatan negaranya. Jadi dalam hal ini pun Australia kalah telak. Pada akhirnya, semaju apapun Australia, mereka tidak dapat menguasai Indonesia. Namun sebaliknya, Indonesia dapat menguasai Australia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye bye.